I bet you're just dying to find out. Of course, but you would tell me if... Halo manusia yang suka halalin cara demi mendapatkan sesuatu, kok sama? Film ini bercerita tentang seorang gadis desa yang bernama Daisy terpaksa harus meninggalkan pacarnya yang bernama William untuk mengejar gelar sarjana dan melanjutkan sekolah di kampus yang elit. Di sana dia mengalami banyak permasalahan termasuk percintaannya dengan seorang pemuda anak dari dosen kampus tersebut. Bahkan demi sebuah nilai IPK yang tinggi dia rela melakukan apapun. Bagaimana keseruan kisahnya? Oke, lanjut. Ini yang diawali dengan seorang mahasiswa yang bernama Alexis. Dia berlari ke suatu tempat. Dia terlihat panik dan ketakutan seolah-olah ada yang mengincarnya. Dan tiba-tiba dia disekap oleh orang yang misterius. Dan film pun dimulai. Daisy, mereka berdua lagi memadu kasih di atas mobil. Ketika William menginginkan sesuatu yang lebih, Daisy malah menolaknya. Magel. Daisy pun mengatakan kalau dia harus pergi karena akan melanjutkan kuliahnya dan dengan berat hati ia pun meninggalkan William. Singkat cerita, pagi pun tiba. Daisy yang baru tiba di kampus barunya, dia pun merasa sangat senang dan bahagia. Di sisi lain, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi FV, mereka lagi memperhatikan Daisy yang baru tiba di kampus tersebut. Ketika Daisy sedang berjalan menuju asrama, entah kenapa kopernya terjatuh. Kemudian datanglah seorang pemuda menghampirinya dan menolongnya. Dia bernama Black. Selain kaya, dia juga anak dari seorang dosen kampus tersebut. Kemudian Black mengantarkan Daisy ke asramanya, dan di tengah perjalanan si Daisy melihat foto karangan bunga. Karena penasaran, Daisy pun bertanya kepada Black, dan Black mengatakan jika dia adalah seorang mahasiswi yang bernama Alexis. Pada semester yang lalu dia jatuh dari lantai atas dan mati. Berarti ada sesuatu yang terjadi di kampus itu. Oke, lanjut. Dan setelah itu Black pun mengantarkan kembali Daisy. Ketika Daisy sampai di kamarnya, dia bertemu teman sekamarnya yang bernama Margaret. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Adegan pun berpindah di mana kita lihat seorang profesor, Andre Gap, yang tak lain dia adalah ayahnya dari Black, sedang memberi materi tentang praktek magang atau praktek kerja lapangan. Tetapi Black malah terus menggoda dan merayu Daisy sampai jam kuliah selesai. Kemudian profesor menawari Daisy agar bisa ikut program magang tersebut dan Daisy pun menerimanya. That's why I'm here. Good. I just hope it's not to date my son. Persistently inappropriate, to be sure. Daisy pun pergi ke kantor dekan guna untuk menemui ibu dekan yang tidak lain dia adalah ibu Black. Pun diberi kesempatan untuk magang di kantor tersebut dan sudah tentu itu membuat Daisy senang. Ketika Black lagi santai di rumahnya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh cewek cantik dan menggoda yang bernama Azali. Si Azali terus merayu Black karena sejak ibunya jadi dekan di kampus, nilai Azali turun dan dia meminta agar Black membicarakannya dengan ibunya agar nilainya naik. Bukan hanya itu, karena Azali juga mengincar program magang yang diselenggarakan kampus tersebut. Black memberitahu Azali bahwa dia mempunyai teman yang bisa merata situs ibunya sehingga bisa mengubah nilai Azali. Tapi semua itu tidak gratis, harus dibayar dengan tubuh Azali, dan mereka pun melakukan perselanteman. Discussion around the breakfast table. That might. Scene pun berlanjut di sebuah rumah sedang diadakan pertemuan sebuah kelompok yang bernama Evie yang diketuai oleh Azali. Dia sedang mengumumkan bahwa dia akan merekrut beberapa anggota baru, di antaranya adalah Daisy. Di keesokan hari ketika Daisy bangun dari tidurnya, dia melihat sebuah kotak di mejanya. Karena penasaran, Daisy pun membuka kotak tersebut dan ternyata isinya adalah HP. Daisy mengira bahwa itu adalah hadiah dari Black. Daisy mencoba bertanya pada si Margaret. Dia mengasih tahu kalau itu bukan dari si Black, melainkan itu tanda jika Daisy terpilih menjadi anggota dari Evie.
Kemudian Margaret menjelaskan ini adalah sebuah kelompok rahasia yang ada di kampus itu, dan setelah menjelaskan hal itu, si Margaret pun pergi untuk kuliah. The Ivies want you. There's a good reason for it. Do they want you? I'll see you later. Ketika Daisy sedang di kantor dekan, dia mendapatkan SMS dari ketua Evie yaitu Azali, meminta agar Daisy menemuinya di kampus. Setelah bertemu, Azali mengajak agar Daisy mau bergabung dengan kelompoknya. Dia akan membantu semua kesulitan Daisy. Tetapi Daisy mengatakan dengan tegas kalau dia tidak butuh bantuan karena dia bisa menyelesaikannya sendiri. Azali pun mengancam kalau dia akan mempersulit Daisy. Kemudian Azali pergi. That won't be me. The statistics say otherwise. Scene pun berlanjut. Daisy dan Black berkencan karena Daisy terlalu terpesona dengan Black sehingga kencan tersebut berlanjut ke sebuah kamar di mana Daisy dan Black melakukan perselendreman. Tanpa disadari dan ketahui oleh Daisy, Black merekam semua aktivitas di kamar tersebut. Pada suatu hari, Daisy dipanggil oleh sekretaris tempat dia magang. Dia mengatakan kalau transferan kuliahnya telah gagal. Jadi, si Daisy belum bayar uang kuliah dan harus menyelesaikan. Jika tidak, si Daisy akan di drop out dari kampus itu. Si Daisy yang galau karena masalah uang kuliahnya, dia pun dibuat marah ketika melihat si Black lagi jalan sama cewek lain. Ketika Daisy ke kamarnya, tiba-tiba dia mendapatkan SMS jika si Daisy harus ke ruang bawah tanah yang ada di kampus itu. Dia langsung ke sana. Di lorong yang gelap, tiba-tiba dia dibawa ke suatu tempat yang dimana si Daisy di sini akan diangkat jadi anggota Ivy dengan upacara ritual yang dipimpin oleh Azali. Di tempat lain, setelah selesai jam kuliah, Azali menemui profesor dan meminta agar dia diikut sertakan dalam program magang. Bahkan Azali bersedia melakukan perselendreman dengan profesor agar keinginannya tercapai. Do well on the exam. Of course, but you would tell me anything extracurricular-wise I could do. Ketika Daisy pulang ke kamarnya, Margareta mengatakan kalau Evie menginginkan sesuatu dari Daisy yang pasti itu bukan uang. Margaret pun meminta agar Daisy menanyakan tentang kematian Alexis kepada teman-temannya di Evie. Alexis adalah teman sekamar Margareta yang sebelumnya dia meninggal telah bergabung dengan Evie. Alexis adalah teman sekamar Margareta sebelumnya. Dia meninggal setelah bergabung dengan Evie. Ketika Daisy bertemu dengan ibu dekan, dia pun menanyakan perihal kematian Alexis. Dan jawaban pun sama. Alexis mati karena kecelakaan. Di sisi lain, Azali menemui Black untuk meminta password akun ibunya. Dia mendapatkan password itu, namun ketika logging akun tersebut ternyata tidak cocok. Hal ini membuat Azali menjadi murka. Dia mencari cara untuk membalas dendam dengan memanfaatkan si Daisy. Video di internet yang dimana video itu saat Black dan Daisy lagi melakukan perselendreman itu pun dimanfaatkan oleh Azali. Azali, Daisy dan kelompoknya membakar mobil Black. I can't. Setelah Azali mengetahui bahwa siswa yang terpilih program magang bukan dia dan Daisy, dia sangat marah kepada keluarga profesor. Azali kembali mencoba memanfaatkan si Daisy. Dia datang untuk menemui Daisy dan mengatakan kalau Daisy harus melakukan sesuatu untuk Azali. Akhirnya si Daisy yang diminta datang ke sebuah ruangan di kampus itu dan diminta untuk menyimpan dan melepaskan jaketnya. Lalu saat itu si Daisy diminta untuk masuk ke sebuah ruangan di mana ruangan itu milik profesor. Si Daisy yang diminta sama si Azali agar tidur dengan profesor, tapi si Daisy menolak perintah itu. Terpaksa Azali pun turun tangan sendiri. Kemudian Azali datang ke ruangan profesor. Dia mencoba menggoda profesor. Pada awalnya profesor menolaknya, tapi lama-kelamaan profesor yang lama nggak dapat jatah dari istrinya itu pun tak mampu menahan godaan setan yang terkutuk. Dan mereka pun akhirnya saling baku hantam, saling serang dengan ganasnya.
Ketika profesor lagi enak-enaknya, tiba-tiba Azali membenturkan kepala profesor hingga mati. Don't you want that? Di malam itu juga polisi datang untuk menyelidiki tentang kematian profesor. Desi yang mendengar tentang kematian profesor sangat terkejut. Bahkan di malam itu Desi didatangi seorang detektif dan menanyakan soal hubungannya dengan anak profesor, yaitu Black. Bahkan tentang pembakaran mobil milik Black. Detektif itu meminta agar Desi tidak meninggalkan kampus sampai penyelidikan selesai. Kemudian Desi menelpon Azali. Azali pun mengatakan kalau Desi lah yang akan dituduh atas pembunuhan itu. Karena banyaknya sidik jari Desi di ruangan itu, terlebih ada jaketnya. Jadi di sini Azali benar-benar menjebak Desi. Desi yang benar-benar merasa terjebak, dia didatangi sama Black. Desi meminta maaf kepada Black atas kejadian itu. Dan Desi mempunyai rencana akan melaporkan perbuatan Azali ke polisi. Tapi Black melarangnya karena kalau sampai Anna ditangkap maka kampus itu bisa ditutup. Ternyata ibu Black termasuk anggota dari kelompok Evie. Scene pun berlanjut. Kemudian Desi menemui Azali. Dia meminta maaf karena dia telah menantang Azali dan dia butuh perlindungan dari Azali. Kemudian Azali menceritakan bahwa dialah yang membunuh Alexis dan Profesor. Dan merekayasa seolah kejadian itu adalah sebuah kecelakaan. Desi pun pergi meninggalkan Azali, tetapi sebelum pergi Desi menunjukkan rekaman pembicaraannya dengan Azali. Azali pun mengejar Desi dan berusaha merebut rekaman tersebut hingga terjadi pertarungan yang sangat brutal dan membabi buta. Ketika di dalam kolam, Desi berpura-pura mati. Ketika Azali mengira Desi telah mati, dia pun berusaha hendak pergi. Tapi tiba-tiba Desi membenturkan kepala Azali ke dinding kolam, sehingga membuat Azali tak bernyawa lagi. Tidak berselang lama, polisi pun datang dan Desi menyerahkan rekaman tersebut kepada polisi dan otomatis